Perkenalkan, nama saya Rembulan Rakoyati dengan NIM 2022 008092. Di sini, saya akan menjelaskan cara mengelola data primer dari kuesioner dengan data responden sebanyak 100 sampel di SPSS. Ini saya akan menjelaskan uji apa saja yang akan saya olah. Yang pertama itu adalah ujian analisis deskriptif, di mana ujian analisis deskriptif adalah variabel yang perlu dilakukan untuk melihat gambaran data secara umum seperti nilai rata-rata atau min, tertinggi atau maksimum, terendah atau minimum, dan standar deviasinya dari masing-masing variabel. Yang kedua ada uji validitas, yaitu uji validitas adalah suatu pengujian yang bertujuan untuk menentukan apakah suatu alat ukur dapat dianggap valid atau tidak. Nah, jika R hitungnya itu lebih besar dari R tabel atau SIG lebih kecil dari 0,05, maka item pernyataannya itu valid. Jika R hitungnya lebih kecil dari R tabel atau SIG lebih kecil dari 0,05, maka item pernyataan tidak valid. Yang ketiga, akan menguji itu uji reliabilitas, yang dimana merupakan sebuah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Nah, jadi jika nilai Cronbach alpha-nya itu lebih dari 0,60, maka item pernyataannya itu reliable. Jika nilai Cronbach alpha-nya itu kurang dari 0,60, maka item pernyataannya itu tidak reliable. Dan selanjutnya akan menguji tentang analisis label gandanya. Dan di sini kita harus masukkan variabel apa saja yang harus kita olah. Untuk X1-nya pertanyaan itu ada 9, jadi ada 1. Dan total X1-nya dan untuk X2-nya itu kesadaran digital. Selanjutnya yaitu X3-nya. Selanjutnya Y-nya itu satu. X1-nya itu kita kasih label nama satu, satu. Jumlah. Selanjutnya X2
X3. Selanjutnya X, Y, Z. Langsung ke data dulu, tentu saja ke Excel. Kita tinggal salin semuanya. Kita copy. Nah, karena semua datanya sudah ada, berarti sekarang kita langsung saja untuk kelola bagian uji deskriptifnya. Untuk uji deskriptifnya, kita hanya olah bagian total X1 sampai Y-nya. Tinggal oke. Ya, di sini uji deskripsinya sudah ada minimumnya, terus maksimumnya, min, dan standar deviasi. Jadi semua variabelnya sudah tertera di sini. Sekarang kita lanjut mencari uji validitasnya, itu correlate. Oke. Kita dari X1 dulu yang pertama. Oke. Jadi untuk X1-nya semuanya itu signifikan. Sekarang kita akan mencari X2-nya. Oke. Nah, di sini untuk X2-nya juga di sini signifikan semuanya. Sekarang kita akan mencari X3-nya. Oke. Untuk X3-nya di sini juga signifikan semuanya. Sekarang untuk variabel Y,
Untuk variabel Y, semuanya juga signifikan. Jadi, hasil uji validitas pada X1, X2, dan X3 tadi itu, dan Y menunjukkan bahwa semua item pernyataan mempunyai nilai R hitung lebih besar dari R tabel atau signifikan kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataannya itu sudah valid. Sekarang kita akan mencari uh, uji reliabilitasnya itu, kita langsung saja ke analyze, scale, X1 dulu tanpa total. Oke. Untuk uji reliabilitas X1-nya itu, Chromebook alpha-nya itu sebesar 0,697, jadi lebih besar dari 0,60. Untuk X2-nya, oke. Untuk X2-nya di sini, Chromebook alpha-nya itu sebesar 0,655, jadi lebih besar dari 0,60. Sekarang untuk X3-nya, oke. Untuk X3-nya, Chromebook alpha-nya itu sebesar 0,649, jadi lebih besar dari 0,6. Untuk Y-nya, oke. Untuk Y-nya, kelompok alfanya itu sebesar 0,795, jadi lebih besar dari 0,60. Jadi hasil uji reliabilitas dari X1, X2, X3, dan Y itu menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai kelompok alfanya itu lebih dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan itu sudah reliable. Sekarang kita akan mencari regresi linear bergandanya. Kita langsung saja ke regression linear. Jadi, untuk dependennya kita akan memasukkan Y-nya, yaitu pengaruh literasi ekonomi. Untuk X1-nya itu sudah, X2, X3-nya sudah semua, jadi kita tinggal langsung oke. Jadi di sini untuk linear bergandanya, kita sudah mendapatkan hasil, yaitu di sini ada konstanta sebesar 7,402. Untuk X1-nya itu 0,409, X2-nya itu 0,050, untuk X3-nya itu 0,529. Jadi sekian hasil uji data yang saya lakukan tadi. Terima kasih.